cara mempertajam firasat batin atau cara mempertajam kebatinan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan berjumpa lagi dengan saya Kang Nur di channel Kang Nur Gendam Putih. Syukur alhamdulillah sampai saat ini saya masih diberi kesempatan, kelancaran dan keberkahan bisa menyapa sedulur Kang Nur dimanapun Anda berada. Ya, tidak lupa saya selalu doakan semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat, selalu diberikan kelancaran, keberkahan dan juga berlimpah rezeki sehingga dapat membantu segala wujud ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Oke, dan pada video kali ini saya ingin membahas lebih dalam seputar cara mempertajam firasat batin, ya, ataupun cara mengasah kemampuan batin diri kita. Nah, cara ini bisa kita lakukan sebagai wujud menerka-nerka, ya, apakah diri kita ini memiliki kemampuan batin atau tidak, gitu ya. Jadi ini suatu pelajaran ya untuk kita semua dan khususnya bagi sedulur Kang Nur dimanapun Anda berada yang mungkin saat ini ingin belajar bagaimana cara mengasah kepekaan batin diri kita, ya. Jadi kali ini saya akan memberikan tips, ya, memberikan metode-metode yang mungkin nanti bisa sedulur Kang Nur terapkan di rumah, gitu ya. Oke, seperti biasa saya sudah merangkum beberapa poin biar saya tidak lupa, ya. Oke, saya lanjutkan. Untuk poin yang pertama adalah latihan relaksasi atau meditasi. Nah, ini banyak sekali dilakukan sebagai wujud untuk mengasah kepekaan batin, ya. Biasanya meditasi itu diimbangi dengan puasa, ya. Meditasi bisa diimbangi dengan puasa, tapi itu semua kembali kepada diri kita masing-masing. Kita ingin melakukan puasa atau tidak. Kalau tidak, ya cukup kita mengasah kepekaan batin diri kita dengan melakukan meditasi, ya. Meditasi tidak hanya sebuah relaksasi, ya. Ini untuk teman-teman ataupun untuk sedulur Kang Nur dimanapun Anda berada. Meditasi itu tidak hanya sekedar relaksasi, ya. Meditasi ada sumber penenangan diri. Kita lupakan segala urusan duniawi. Ya, kalaupun ada sedikit di benak, di pikiran, di hati sedulur Kang Nur semuanya, kalau masih ada sedikit pun urusan mengenai duniawi yang masih Anda bayangkan, ya, itu belum bisa dinamakan suatu meditasi, ya. Meditasi harus benar-benar lepas dari urusan duniawi. Fokusnya adalah mengenai kebatinan dan alam spiritual diri kita, gitu. Ya, yang jadi kuncinya di situ. Kalau masih ada sedikit teringat urusan duniawi, itu belum bisa dinamakan meditasi. Ya mungkin saja kita bisa rileks, tapi tidak sepenuhnya kita berhasil melakukan meditasi, ya. Jadi harus benar-benar bisa menghilangkan segala pikiran yang menjadi beban, ya, termasuk urusan duniawi. Salah satunya itu. Nah, itu yang pertama. Dia mengasah meditasi itu bisa dilakukan secara rutin, ya, secara terus-menerus, mungkin 2 hari sekali, 1 minggu 2 kali, dan seterusnya. Dan itu dilakukan secara konsisten, gitu. Kemudian yang kedua adalah sadari perasaan. Nah, sadari perasaan ini kita mencoba untuk berangan-angan, ya. Mungkin kita sering mengalami mimpi, ya, kita sering mengalami kejadian-kejadian tertentu yang mana kejadian itu jarang kita alami. Nah, kita sadari perasaan itu apakah itu terjadi secara terus-menerus, apakah perasaan itu terjadi secara kontinu, ya. Maksudnya adalah kalau perasaan seperti itu terjadi secara terus-menerus, bisa diartikan itu adalah suatu pertanda kalau diri kita memang memiliki sisi kebatinan yang lain. Ya, kecuali kalau perasaan seperti itu misalkan mimpi sekali 2 kali saja, ya itu bisa dikatakan sebagai bunga tidur saja, ya, bukan belum bisa dikatakan sebagai pertanda seperti itu, ya. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah peka terhadap sinyal tubuh, ya. Sinyal tubuh itu bermacam-macam, bisa dari perubahan suhu, ya, kita berada di tempat tertentu kita merasakan hawa yang dingin, hawa yang panas, bahkan merasakan merinding di tubuh, ya, kita harus bisa
peka terhadap perasaan-perasaan tubuh yang seperti ini, ya. Artinya kalau kita bisa merasakan hal yang seperti itu, maka diri kita memiliki guncangan-guncangan, ya. Kita memiliki perselisihan secara kebatinan dengan lingkungan sekitar kita, gitu. Dan jika ini nanti diasah secara terus-menerus, maka tidak mungkin ataupun mungkin saja kita bisa mengasah kepekaan batin kita, bahkan bisa sampai level terbukanya mata batin diri kita, ya. Itu yang ketiga, kita harus peka terhadap pertanda-pertanda yang ada di tubuh kita, gitu. Dan yang keempat adalah sabar serta konsisten. Ini yang paling penting yang harus sedulur Kang Nur semua terapkan, ya. Kalau kita bisa melakukan meditasi, kita bisa merasakan sinyal-sinyal tubuh, kita peka terhadap perasaan, tapi kalau kita tidak mengasah semuanya ini secara konsisten, ya percuma saja, ya. Itu sama saja kita hanya sekedar coba-coba, begitu. Pernah ada yang datang ke saya, kan saya sudah melakukan puasa 41 hari, tapi saya belum menemukan apa yang jadi keinginan saya. Itu tandanya Anda tidak fokus, ya, karena yang ada di pikiran Anda hanyalah keinginan, dan keinginan, bukan melalui proses. Kita jalani proses, dan prosesnya, ya. Jadi berbeda, harus konsisten, ya, dan harus teratur memang, ya. Dan mungkin itu dulu, ya, untuk sedulur Kang Nur dimanapun Anda berada, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga tips-tips ini tadi bisa menambah wawasan, menambah ilmu untuk sedulur Kang Nur dimanapun Anda berada, dan bisa memberikan solusi bagi Anda yang sampai saat ini masih bertanya-tanya gimana cara mengasah kepekaan batin diri kita. Nah, itu tips dari Kang Nur seperti itu tadi, ya. Semoga bisa Anda lakukan dengan baik. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.